Pernahkah kalian merasa resah, gelisah, atau cemas tanpa sebab? Seolah hati tidak tenang, pikiran kacau, dan hidup terasa berat. Sebenarnya, Allah sudah memberikan obat terbaik untuk hati kita. Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram." Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Zikir dan doa adalah cara sederhana, tapi sangat luar biasa untuk menemukan ketenangan hidup. Kita akan bahas bagaimana zikir dan doa bisa mengubah hati, menenangkan jiwa, dan merubah hidup kita menjadi lebih baik. Sebelumnya aku ingin bercerita sedikit. Dulu, ada masa di mana aku sering merasa gelisah. Banyak masalah menumpuk, pikiran bercabang kemana-mana, tapi hati tetap kosong. Saat itu aku mencari ketenangan di banyak hal, hiburan, ngobrol sama teman, bahkan sibuk bekerja, tapi tetap saja hati rasanya tidak damai. Sampai suatu hari, aku membaca sebuah ayat di Al-Quran. "Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian mengingkariku." Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Aku pun mulai belajar zikir sederhana setelah sholat. Lalu aku coba menambah zikir di waktu senggang, di jalan, bahkan sebelum tidur. Perlahan, hati terasa lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan hidup terasa lebih dekat dengan Allah. Itulah kekuatan zikir. Zikir artinya mengingat Allah, bukan hanya dengan lisan, tapi juga dengan hati. Bisa berupa bacaan, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, dan La ilaha illallah. Bisa juga berupa doa, istighfar, atau bahkan sekadar mengingat kebesaran Allah dalam hati. Rasulullah SAW bersabda, "Perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabb-Nya dan orang yang tidak berzikir adalah seperti orang hidup dan orang mati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, hati yang tidak berzikir itu mati. Maka zikir adalah sumber kehidupan hati kita. Berapa banyak dari kita yang sering merasa stres karena pekerjaan, gelisah karena masalah keluarga, takut tentang masa depan? Obatnya ada dalam zikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman, dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Zikir itu seperti air yang menyejukkan api di dalam hati. Contohnya, ketika hati gelisah, coba ucapkan, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah sebagai penolong kami. Saat merasa bersalah, ucapkan astaghfirullah dengan tulus. Ketika bahagia, ucapkan alhamdulillah agar hati tidak sombong. Sedikit tapi rutin, zikir akan menumbuhkan ketenangan yang luar biasa. Doa bukan hanya sekadar permintaan. Doa adalah bentuk pengakuan bahwa kita ini lemah dan Allah lah yang maha kuat. Rasulullah SAW bersabda, "Doa adalah inti ibadah." Hadis riwayat Tirmidzi. Kenapa doa disebut inti ibadah? Karena dalam doa ada kerendahan hati, ada pengakuan akan kelemahan kita, dan ada rasa butuh yang sangat besar kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Quran Surat Ghafir ayat 60. Artinya meninggalkan doa adalah tanda kesombongan. Kalau kita sakit, dokter kita hubungi. Kalau kita kesulitan uang, teman kita cari. Tapi, sudahkah kita lebih dahulu mencari Allah lewat doa?
Doa itu menenangkan, karena setiap kali kita berdoa, sebenarnya Allah sedang mendengarkan kita. Tidak ada doa yang sia-sia. Kadang doa langsung dikabulkan. Kadang doa disimpan untuk kebaikan di masa depan. Kadang doa menjadi penolak bala. Kadang doa menjadi tabungan pahala di akhirat. Seorang ibu yang sudah lama berdoa agar anaknya menjadi hafidz Quran. Bertahun-tahun berdoa, seolah belum ada tanda-tanda. Tapi beliau tidak pernah berhenti. Sampai suatu saat, anaknya benar-benar berubah, rajin mengaji, dan akhirnya menjadi hafidz. Doa yang konsisten akhirnya Allah kabulkan, meski butuh waktu panjang. Maka jangan pernah meremehkan doa, karena doa adalah jalan paling indah untuk mendekat kepada Allah. Dan sekarang kita bahas zikir. Zikir itu bisa dilakukan di mana saja. Bahkan, Rasulullah mengajarkan banyak zikir harian yang menjadi benteng hati dan sumber ketenangan. 1. Zikir pagi dan petang. Rasulullah tidak pernah meninggalkan zikir pagi dan petang. Salah satunya, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah, yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang bisa membahayakan di bumi maupun di langit, dan Dia Maha mendengar lagi, Maha mengetahui. Barang siapa membacanya 3 kali di pagi dan sore, maka tidak ada bahaya yang akan menimpanya. 2. Zikir setelah sholat fardu. Istighfar 3 kali. Tasbih, Subhanallah, 33 kali. Tahmid, Alhamdulillah, 33 kali. Takbir, Allahu Akbar, 33 kali. Ditutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. 3. Zikir sebelum tidur. Membaca ayat kursi, 3 qul, dan zikir singkat sebelum tidur. Rasulullah mengajarkan agar sebelum tidur kita membaca zikir ini, maka malaikat akan menjaga kita semalaman. 4. Zikir di waktu senggang, jalan kaki, berkendara, atau menunggu sesuatu. Isi dengan zikir. Rasulullah bersabda, barang siapa mengucapkan subhanallahi wa bihamdi 100 kali dalam sehari, maka akan dihapuskan dosa-dosanya, walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, hanya dengan lisan kita bergerak, dosa-dosa bisa dihapuskan, hati jadi tenang, dan pahala besar menanti. Zikir itu ringan di lisan, tapi dampaknya besar di hati. Sekarang, mari kita refleksi dengan jujur. Dalam sehari, berapa lama waktu kita habiskan untuk zikir? Apakah lisan kita lebih sering untuk mengingat Allah, atau justru untuk mengeluh, bergosip, bahkan membicarakan dunia? Saat ada masalah, apakah kita langsung berdoa kepada Allah, atau kita sibuk mencari solusi dunia tanpa melibatkan Allah? Coba bayangkan, kalau kita membiasakan zikir setiap hari. Saat hati sedang sedih, zikir menjadi pelipur lara. Saat pikiran kusut, doa menenangkan. Saat masalah datang, kita tidak panik, karena kita yakin Allah selalu bersama orang yang mengingatnya. Tips untuk membiasakan zikir. Mulai dari zikir pagi dan petang. Hanya butuh beberapa menit, tapi hasilnya luar biasa. Pasang pengingat di HP untuk zikir pagi dan sore. Biasakan zikir setelah sholat, jangan terburu-buru ditinggalkan. Saat sulit tidur, gantilah resah dengan zikir. Zikir dan doa adalah kebutuhan jiwa, sama seperti makanan adalah kebutuhan tubuh. Kalau tubuh lapar, kita makan. Kalau jiwa resah, obatilah
dengan zikir. Teman-teman, ketenangan sejati tidak akan pernah kita temukan di harta, jabatan, atau hiburan dunia. Berapa banyak orang kaya raya, tapi gelisah? Berapa banyak orang terkenal, tapi hatinya kosong? Allah sudah kasih resepnya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati akan tenang. Zikir itu sederhana, tidak butuh biaya, tidak butuh tempat khusus. Cukup lisan yang bergerak, hati yang hadir, dan niat untuk mendekat kepada Allah. Doa pun begitu. Jangan pernah lelah berdoa. Jangan pernah merasa doa kita tidak didengar, karena doa adalah bukti kita masih menggantungkan hati kepada Allah. Mari kita sama-sama berkomitmen. Jadikan zikir sebagai sahabat sehari-hari. Jadikan doa sebagai senjata utama dalam menghadapi masalah. Jangan biarkan satu hari pun lewat tanpa mengingat Allah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu mengingatnya dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka. Amin.